teman-teman, di Jakarta itu sudah dilakukan PSBB, pembatasan aktivitas mobilisasi masyarakat, akses kemana-mana antara kota dengan kota, antara wilayah dengan wilayah. Nah, pemerintah menginstruksikan melalui Kementerian Kesehatan selaku koordinator penanggulangan wabah ini bahwa dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap stay at home, tinggal di rumah, atau kalau punya pekerjaan silakan kerja di rumah, work from home. Nah, akan tetapi jangan lupa teman-teman, sekalipun kita dihimbau hari ini untuk tinggal di rumah, cuman ada satu hal yang tidak boleh dilupakan selain bekerja dan aktivitas lain, yaitu olahraga. Di PSBB ini kita harus menggunakan waktu untuk olahraga sebenarnya. Sebab kenapa? Berdasarkan penelitiannya, virus corona ini salah satu virus yang sangat lemah, tapi kelebihannya dia bisa menyebar begitu cepat. Seperti itu. Nah, salah satu kenapa kita diarahkan untuk karantina, karena ternyata dia membutuhkan waktu 14 hari untuk kita, untuk daya tahan tubuh kita ini, kekebalan tubuh kita itu untuk membunuh virus yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Nah, virus corona itu bisa dilawan dengan daya tahan tubuh yang kuat. Nah, daya tahan tubuh yang kuat ini selain kita harus memilih makanan yang mengandung vitamin, kita juga harus rajin berolahraga. Karena di dalam tubuh yang sehat itu memang banyak hal yang terkadang kita tidak mampu melihat, salah satunya adalah virus. Nah, untuk itu saya sarankan selain melakukan mengikuti instruksi pemerintah, jangan lupa tetap gunakan waktu untuk berolahraga. Nah, berolahraga ini banyak manfaatnya sebenarnya. Dia juga bisa mungkin mengatasi kejenuhan kita selama ada di rumah. Kita tidak bisa bertemu, berjumpa dengan teman-teman kita sebelumnya. Banyak hal. Nah, yang paling terpenting adalah dengan berlakukan PSBB ini, mobilisasi dan aktivitas masyarakat itu sangat dibatasi. Di media sosial itu banyak perdebatan. Ada pihak yang mengatakan begini, kenapa pemerintah lebih mengutamakan ekonomi ketimbang nyawa? Bahkan ada juga salah satu pemimpin daerah yang mengatakan bahwa kita mau mengutamakan nyawa karena itu tidak bisa dikembalikan, sementara ekonomi bisa kita kembalikan. Nah, ini seolah-olah ada sekat, ada upaya antara ide menyelamatkan nyawa dan ide menyelamatkan ekonomi. Nah, kalau menurut saya, di antara kedua pandangan ini itu tidak boleh ada yang mendominasi, dua-duanya harus sejalan. Anda bisa bayangkan, apakah nyawa bisa bertahan tanpa ekonomi? Anda kalau tidak makan gimana? Kalau negara kita ini ekonominya tidak bisa dijaga, terjadi krisis, hancur ekonomi, kira-kira masyarakat masih bisa makan enggak? Nggak bisa. Yang ada adalah apa? Kekacauan. Ketika terjadi kekacauan adalah apa? Kelaparan. Ketika terjadi itu adalah kematian. Jadi sama juga. Nah, begitu pun sebaliknya. Artinya apa? Saya memandang bahwa pemerintah sedang melakukan upaya untuk menangani wabah ini melalui Kementerian Kesehatan dengan segala pihak yang dilibatkan, dan juga pemerintah tidak lupa untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi kita melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi dan yang lain. Nah, semua aspek ini harus berjalan. Coba di dalam tubuh kita kalau tidak salah satu tidak berjalan, misalkan tangan kita, apakah tubuh kita itu akan bergerak secara sempurna? Saya rasa tidak. Begitupun juga dengan negara kita hari ini. Ekonomi harus jalan. Upaya untuk menanggulangi bencana dalam bentuk wabah ataupun yang lain juga harus berjalan. Nah, jadi hentikan pendapat yang lebih mengatakan bahwa pemerintah mengutamakan ekonomi, atau pendapat ini pemerintah dia mengatakan kesehatan mengutamakan nyawa. Hentikan pendapat seperti itu. Saatnya kita hari ini adalah bersama berjuang, bergerak melawan COVID-19. Mari kita berikan dukungan sportivitas para pahlawan kita, para tenaga medis yang ada di depan. Dan untuk teman-teman yang kemarin sempat mengkritisi fasilitas yang diberikan kepada tenaga medis, saya harap hentikan kebodohan itu. Ya, hentikan kebodohan itu. Anda tidak berada di hadapan mereka. Apapun hari ini kita bergantung pada tenaga medis. Akan tetapi kerjasama semua pihak itu sangat dibutuhkan. Jadi sekali lagi saya tekankan, mari kita satu. Kita satukan tekad, kita lawan ini COVID-19. Akan tetapi ingat, negara harus hadir. Negara tidak boleh lepas tanggung jawab. Misalkan ada yang terjadi di salah satu Sulawesi Tenggara itu,
Ada di Kabupaten Buton Selatan ada salah satu kecamatan yang hari ini membatasi akses masyarakat. Tetapi saya melihat di sini pemerintah setempat yang mengambil kebijakan yang sepihak tanpa ada izin dari pemerintah pusat itu, seolah-olah mengeluarkan kebijakan yang sangat otoriter dan mereka melepaskan tanggung jawab mereka. Padahal ini tidak boleh. Ketika Anda memperlakukan batasan seperti itu, harus ada solusi yang diberikan. Bagaimana dengan mahasiswa yang ada di Bau-Bau, yang datang dari daerah, itu mereka mesti diisolasi 14 hari misalkan di Bau-Bau. Ya diberikan tempat tinggal, jaminan keamanan, kebutuhan mereka itu dipenuhi. Saya kira seperti itu. Jadi kita tidak sedang melawan kebijakan pemerintah yang ada di Batu Atas itu, tidak. Tapi kita memberikan solusi. Pemerintah seharusnya seperti ini. Jangan lepas tanggung jawab. Anda adalah perwakilan dari negara. Negara tidak boleh lari daripada tanggung jawab tanggung jawab mereka kepada rakyat ini. Mungkin itu saja. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, pakai masker, ikuti arahan pemerintah, dan mari kita lawan COVID-19. Thank you.